Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini baca apa semua? Oke, kita mulai pelajaran. Farhan absen dulu. Farhan, Firman, ada. Terus tidak ada. Sawal mana Sawal? Syakira? Syakira? Ada. Eva? Ya. Cinta? Liza? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini seperti biasa kita berdoa. Mulai bacanya ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema menjaga lingkungan, sekolah. Aku mungkin gambar ini. Gambar. Coba bisa. Dibagi menjadi dua bagian, utara sama selatan. Coba perhatikan apa perbedaan gambar yang sebelah utara sama yang selatan. Coba perhatikan. Perbedaan yang mencolok di sini apa? Terus lagi sampah ya, yang membedakan di sini ini sampah. Sekarang coba bayangkan kalau kalian tinggal di sekolah yang suasananya seperti ini, kira-kira apa? Yang dirasakan apa? Coba. Terasa apa? Sejuk. Terus nyaman. Tentunya tidak bau. Beda dengan gambar yang sebelah selatan sini. Kira-kira jika kalian tinggal di sekolah yang kondisi lingkungannya seperti ini, apa yang kalian rasakan? Bau. Terus tidak nyaman. Ya oke. Berarti permasalahan ini yang utama adalah tentang sampah. Oke. Sebelum kita tidak aku bacakan dulu. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebersihan, dan yang terakhir menemukan gagasan utama dari teks bacaan tentang lingkungan. Coba, ada yang tahu nggak arti dari lingkungan yang bersih? Lingkungan yang bersih, tadi kan ini ibaratnya gambar kotor, di sini asli dari sampah. Lingkungan bersih itu kira-kira apa? Lingkungan bersih itu lingkungan yang bebas dari apa? Sini. Yang bebas dari sampah. Iya, dari bau. Ya, dari bau, dari sampah. Bau itu ditimbulkan dari sampah yang numpuk ini. Cuma gambar ini sampahnya numpuk. Kalau ini apa ini? Manfaat ketika kita menjaga lingkungan sekolah supaya bersih, bebas dari kotoran. Manfaatnya apa coba? Satu. Manfaatnya tadi apa? Lingkungan menjadi nyaman. Lingkungan menjadi nyaman. Terus
Ada yang pernah sakit di sini? Baca itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Nah sekarang dibalik. Kalau kau bilang semut itu kecil, kamu tanam. Nah kalau gajah itu besar, besar kamu tanam gini. Coba kita fokus. Terus kalau kau bilang ular itu panjang, cacing itu pendek. Fokus ya. Nah, cacing itu panjang. Ya benar. Gajah itu semut itu mau bantu bisa. Apa? Mas, kamu pesannya apa? Sebelah. Terus kamu? Iya. Nasgul. Ya, apa kamu? Online ya, diantar ke rumah ya, COD ya. Sebelah. Tapi ada sebelah. Terus ikan. Maka COD dikirim dari pasar ke sini. Bungkusnya itu apa, Bang? Styrofoam. Terus apa lagi? Plastik ya, plastik. Nah, sering ya kita. Sampah itu berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Sampah apa? Yang berasal dari tumbuhan anorganik. Oke, contoh sampah yang berasal dari tumbuhan berbentuk organik. Contohnya apa tadi? Ayam. Sebelah itu terbuat dari apa sih? Sawi. Terus kalau contoh dari sampah anorganik itu apa? Tadi bungkus nanti plastik, styrofoam, kertas, bisa ya, tas. Kalau daun masuknya apa daun? Daun sampah apa? Organik, berasal dari alam ya, bukan buatan, bukan bahan sintetis atau buatan ya, ini bukan perhatikan ini. Kalau sampah organik bisa diolah lagi tidak? Bisa. Kalau yang organik bisa enggak diolah kembali? Selain dibakar bisa ya, bisa. Loh, kalian perhatikan gambar sini. Ini ada contoh dari pengolahan sampah organik dan non-organik. Ini ya. Yang termasuk sampah organik yang sebelah mana? Yang mana contohnya? Yang ini. Ini apa sih? Bekas. Ini terbuat dari plastik bekas. Bekas apa ini? Itu. Terus es. Kalau ini dia deterjen, sabun, sampo, sama seperti ini. Pasti bisa diolah kembali. Artinya
belajar tentang ide pokok atau gagasan utama. Masih ingat? Ide pokok sama gagasan utama. Ini kelas berapa kan? Bahasa Indonesia. Ide pokok atau gagasan utama. Paragraf yang ide pokoknya terletak di depan disebut paragraf D. Huruf P. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal ya. Aku bacakan kalimat pertama. Lingkungan yang bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Oke. Lingkungan yang bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Itu kalimat yang pertama. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit. Sarang penyakit. Ini sarang penyakit. Sarang penyakit. Terus kalimat ketiga, oleh karena itu kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti secara rutin. Ini ada tiga kalimat, 1, 2, 3. Kalimat pertama, lingkungan yang bersih sangat penting bagi kesehatan manusia. Nah, kalimat yang kedua, sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit. Dan kalimat ketiga, oleh karena itu kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti secara rutin. Ingat ya? Ya. Tanya tadi ya. Kira-kira ide pokok pada paragraf tersebut yang mana? Kalimat 1, 2, atau 3? Kalian pelan? Yang pertama, kedua, atau yang terakhir? Yang pertama, iya benar. Karena buatlah satu paragraf pendek yang bertema tentang kebersihan lingkungan. Ya sudah, silakan dikumpulkan tugasnya ke depan sini. Dikumpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga lingkungan yang sehat. Kita pertama ya, pesan baru, tetap jaga lingkungan dimanapun kalian berada, di sekolah, di madrasah, di masjid. Jaga lingkungan supaya tetap bersih. Sekarang kita lagi belajar ini. Ya, silakan berkemas.